Partai catur keren antara dua legenda tercipta pada Swift Turnamen tahun 1987 di Belgia antara si Gaik Michael Tal versus pecatur muda yang saat itu merupakan peraih gelar juara dunia catur, yakni Garry Kasparov. Garry Kasparov mulai permainan dengan langkah pion P4. Michael Tal membalas dengan kuda ke F6, pion C4, pion E6, kuda putih ke C3. Kemudian Michael Tal melangkahkan gajah gelap ke P4, Nimzo Indian Defense. Kasparov selanjutnya melangkahkan pion E3, hitam, rokade pendek, gajah terang putih D3, pion D5, pion makan pion di D5 dibalas dengan pion makan pion, kuda putih E2, pion hitam C5, Garry Kasparov rokade pendek. Michael Tal selanjutnya melangkahkan kuda ke C6. Langkah selanjutnya dari Garry Kasparov adalah pion A3 menyerang gajah, pion makan pion di D4 dibalas dengan pion makan pion. Tal kemudian melangkahkan gajah makan kuda C3 dibalas dengan pion makan gajah, kemudian kuda hitam ke E7. Kasparov selanjutnya melangkahkan menteri ke C2 mengintai pion hitam H7. Tal melangkahkan gajah ke D7, kemudian gajah gelap putih ke G5. Langkah selanjutnya dari Michael Tal adalah kuda ke G6, pion putih F4, pion hitam H6 menyerang gajah putih. Gajah makan kuda di F6 dibalas menteri makan gajah, pion putih F5 menyerang kuda hitam. Kuda menghindar ke E7. Kemudian Kasparov melangkahkan kuda ke G3, kuda hitam ke C8, benteng putih ke F4, kuda hitam ke D6. Sang juara dunia selanjutnya melangkahkan menteri ke F2. Tal melangkahkan benteng F ke E8, menguasai lajur E yang sudah terbuka. Kuda putih ke H5 menyerang menteri hitam. Menteri mundur ke D8. Kemudian Kasparov melakukan pengorbanan, kuda makan pion G7. Namun Tal tidak menerima pengorbanan tersebut. Pada posisi ini Tal memilih langkah kuda ke E4 karena apabila pada posisi ini Michael Tal melangkahkan raja makan kuda putih, maka pion putih ke F6 skak, raja hitam ke H8 akan dibalas Kasparov dengan menteri ke H4. Raja hitam pun terjepit, dan sayangnya tak ada trik sulap eskapologi ala Houdini yang bisa meloloskan Michael Tal dari posisi seperti ini. Karena alasan itulah, setelah Garry Kasparov mengorbankan kuda makan pion di G7, Michael Tal lebih memilih langkah kuda ke petak E4 menyerang menteri putih. Kasparov merespon dengan gajah makan kuda dibalas Tal dengan benteng makan gajah, pion putih F6. Kemudian Tal melangkahkan raja ke H7. Langkah selanjutnya dari Kasparov adalah benteng makan benteng di E4 dibalas dengan pion makan benteng. Kemudian menteri putih ke F4 menyerang pion hitam. Michael Tal melindungi pion dengan melangkahkan gajah ke C6. Kemudian Kasparov melangkahkan benteng ke E1, menteri hitam ke F8, pion putih ke C4,
Menteri makan pion putih di A3. Kasparov kemudian melangkahkan kuda ke F5 dan Mikhail Tal melindungi pion di H6 dengan menarik menteri ke F8. Benteng putih ke E3, gajah hitam ke D7 bersiap mengeliminasi kuda putih yang sangat menyebalkan. Kasparov selanjutnya melangkahkan benteng ke G3, gajah makan kuda putih di F5 dibalas dengan menteri makan gajah skak, dan akhirnya pada posisi ini Mikhail Tal terpaksa menyerah. Mikhail Tal terpaksa menyerah karena jika permainan dilanjutkan, Raja Hitam hanya bisa ke H8 yang akan dibalas Kasparov dengan benteng ke G7, mengancam skakmat di petak H7. Dan satu-satunya cara untuk menghindari skakmat tersebut adalah dengan mengorbankan menteri makan benteng putih yang akan dibalas Kasparov dengan pion makan menteri. Dan pastinya pada posisi seperti ini, seorang Garry Kasparov akan dengan mudah memenangkan permainan. Meskipun Garry Kasparov dan Mikhail Tal datang dari generasi yang berbeda, namun mereka lumayan sering bersua di papan catur. Pada permainan resmi, kedua legenda tersebut sudah 15 kali beradu strategi. Hasilnya, Garry Kasparov menang 3 kali berbanding dengan 1 kali kemenangan oleh Mikhail Tal. Sedangkan sisanya 11 kali pertarungan di antara Garry Kasparov versus Mikhail Tal berakhir dengan imbang.